Berbekal senjata tajam, batu, dan petasan, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jatinegara, Jakarta Timur. Kenapa ibu nggak jujur? Ya udah sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini, bayar. Memanfaatkan kelengahan kasir, seorang ibu pengemudi mobil mewah diduga mengambil sejumlah barang di minimarket di Tangerang Selatan, Banten. Guna mengetahui secara pasti peristiwa pemicu kemarahan Verdi Sambo, tim khusus dari Mabes Polri datangi rumah singgah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 calon pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional menjadi paskibraka. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami boleh dapat kembali hadir menyapa Anda pagi ini dalam Fokus Pagi edisi Selasa 16 Agustus 2022 bersama saya Jamie Darusman Dan saya Pratiwi Kusuma. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi pagi hari ini dari seorang korban yang tewas dan seorang lainnya menderita luka parah akibat salah sasaran saat terjadi tawuran antar dua kelompok remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, dua kelompok remaja juga terlibat tawuran dengan senjata tajam dan petasan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta. Dari video amatir warga, aksi saling serang antar dua kelompok remaja terjadi di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur hari Minggu kemarin. Berbekal senjata tajam, batu dan petasan, mereka saling serang hingga masuk ke dalam gang asrama RT 04. Tidak ada petugas kepolisian yang berada di lokasi saat kejadian, membuat kelompok remaja tersebut tidak berhenti saling serang. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya tawuran. Diduga tawuran terjadi akibat saling ejek antar dua kelompok remaja. Nah itu tiba-tiba aja dia nyerang. Itu sampai subuh tadi berarti? Iya. Udah biarin be sini be. Oh itu pagar udah ditutup awalnya? Terus didobrak? Oh gitu. Sebuah motor milik pedagang rusak parah akibat dirusak oleh kelompok remaja yang terlibat tawuran. Sementara itu, tawuran antar kelompok remaja juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Tawuran dengan senjata tajam tersebut berlangsung di Jalan Igusti Ngurah Rai, Kelurahan Bintara. Dua pengendara motor yang kebetulan melintas menjadi korban salah sasaran dalam peristiwa tersebut. Satu tewas akibat sabetan senjata tajam dan satu orang korban mengalami luka parah. Tak kurang dari 24 jam, Kepolisian Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan 15 orang. 5 diantaranya ditetapkan jadi tersangka. Sebelumnya, tawuran antar kelompok tersebut disiarkan langsung melalui media sosial. Tidak jauh dari lokasi, didapati informasi keberadaan geng dimaksud salah satu geng yang diduga pelaku, diamankan 15 orang di dalam posko tersebut, yaitu posko di daerah belakang Pasar Bintara. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 5 celurit. Pelaku terancam hukuman minimal 9 tahun penjara. Tim Liputan laporkan. Masih di Jawa Barat, pertandingan sepak bola antar desa di Majalengka diwarnai keributan antar pemain dan penontonnya. Diduga keributan terjadi lantaran saling ejek antar supporter. Seperti inilah kericuhan yang terjadi saat pertandingan final sepak bola antar desa yang digelar di Desa Helut, Kabupaten Majalengka pada Senin petang.
Kericuhan bermula saat salah satu tim mencetak gol pertama di babak kedua. Hal ini memicu sejumlah penonton masuk ke lapangan hingga terjadi saling ejek antar supporter kedua kesebelasan. Ya, bahkan sejumlah pemain dan ofisial pertandingan juga tersulut emosinya hingga terlibat keributan. Beruntung pihak panitia dan keamanan segera mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai pemicu keributannya. Ironisnya pemirsa, kericuhan terjadi pada pertandingan sepak bola dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 tahun Republik Indonesia. Menolak PHK massal, ribuan buruh sebuah perusahaan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Merasa tak mendapat tanggapan dari pihak perusahaan, massa yang emosi terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Seperti inilah kericuhan yang terjadi saat ribuan buruh sebuah perusahaan di Desa Sokerjo, Kabupaten Tuban, mencoba merangsak masuk untuk menemui manajemen perusahaan. Aksi saling dorong dengan petugas pun tak terhindarkan. Berkat kesigapan aparat TNI Polri, massa berhasil didorong mundur keluar pagar. Emosi massa buruh mereda usai perwakilan perusahaan bersedia keluar menemui mereka. Anggota yang ada di sini menuntut ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama tentang PHK 33 orang. Yang kedua tentang tanggung jawab daripada IKSI. Dari 33 itu harus dipekerjakan kembali. Tidak ada alasan apapun, harus ada dipekerjakan dan upahnya harus layak. Pihak perusahaan berjanji akan menampung aspirasi buruh untuk disampaikan kepada manajemen. Namun, perusahaan belum dapat memutuskan secara langsung karena menunggu arahan Disnaker serta pihak Swabina Gatra selaku penyedia tenaga kerja yang merekrut ke-33 korban PHK. Dan atas aspirasi yang disampaikan hari ini tetap kita tampung dan IKSI akan patuh kepada arahan apapun yang akan disampaikan oleh Disnaker dan pihak-pihak terkait. Para buruh kemudian melanjutkan aksinya ke kantor Pemkab Tuban. Akibat aksi ini, lalu lintas di lokasi sempat terganggu. Sapari Rano Wijaya melaporkan dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di informasi lainnya pemirsa, 2 unit rumah permanen di kawasan Grogol Utara, Kebayoran, Jakarta terbakar. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara di Surabaya, sebuah rumah berlantai 2 juga terbakar. Kobaran api terlihat menyembur dari rumah berlantai 2 di Jalan Ngagel Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk membuat warga sekitar panik. Beberapa petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Tidak memakan waktu lama, api akhirnya berhasil dipadamkan 15 menit kemudian. Atap akhirnya membakar atap kemudian turun ke bawah ya. Ke lantai 2 terbakar habis dan atapnya roboh semua. Tadi di rumah ada siapa aja? Infonya tidak ada penghuni di rumah ya. Berarti kosong rumahnya? Ya, kosong. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Kebakaran juga terjadi di Jalan Swadaya 2, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 2 unit rumah habis dilalap api Senin siang. Agar kebakaran tidak meluas, warga sekitar bahu-membahu memadamkan api. Kepulan asap tebal yang terus keluar dari rumah yang terbakar menyulitkan proses pemadaman. Kayaknya konsleting aja gitu. Bukan karena kompor, bukan apa. Kayaknya sih konsleting listrik dari stop kontak ya. Apakah ada korban jiwa Pak dalam peristiwa ini Pak? Korban jiwa alhamdulillah nggak ada. Apakah ada korban luka Pak? Luka alhamdulillah nggak ada juga. Tidak ada korban luka ataupun meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Polsek Kebayoran Lama telah meminta keterangan dari beberapa orang warga untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan melaporkan. Puluhan tangki minyak dan truk hangus setelah sebuah gudang penampungan bahan bakar minyak di Jambi terbakar. Kobaran api yang membesar dengan cepat membuat warga panik karena lokasi kebakaran berada dekat dengan tempat hunian mereka.
Sejumlah warga berlari menyelamatkan diri ketika sebuah gudang penampungan bahan bakar minyak atau BBM di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi terbakar pada Senin siang. Warga panik lantaran api membesar dengan cepat dan terdengar sejumlah ledakan di balik kepulan asap tebal. Empat truk dan 70 tangki minyak di dalam kompleks gudang itu hangus terbakar. Amukan si jago merah berhasil dijinakkan setelah mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran. Tak tahu ada ledakan dan saya ke depan lihat, tak lama ledak lagi. Baru solar itu mengalir menyeberangi jalan. Berapa kali ledakan? Ledakan ada sekitar 3 kali ledakan, 3 sampai 4 kali lah. 3 kali lebih lah itu. Gudang tersebut sempat tidak digunakan selama beberapa waktu. Karena itu, polisi tengah mencari pemilik gudang untuk mengusut kebakaran tersebut. Untuk pemilik sudah kita ketahui, berinisial P, dan sekarang masih dalam proses pencarian. Dan akan kita tindak lanjuti sampai dengan proses penyidikan nanti. Kami tidak bisa memprediksi sudah berapa lama beroperasional, kemungkinan sudah berjalan 1 tahun kebelakangan ini. Dulu memang dapat informasi bahwa ini tidak aktif lagi, tapi beberapa bulan belakangan ini gudang diaktifkan kembali oleh si pemilik. Dari penyelidikan awal, diduga kebakaran dipicu oleh korsleting dari genset. Namun, untuk kepastian, polisi akan melakukan penyelidikan. Rick Harson melaporkan dari Kota Jambi. Seorang ibu pengemudi mobil mewah diduga mencuri sejumlah barang di salah satu minimarket kawasan Tangerang, Banten. Aksinya yang terekam video amatir ramai diperbincangkan oleh warganet. Kenapa ibu nggak jujur? Ya nggak sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Bayar. Inilah video yang tengah ramai diperbincangkan warga di media sosial. Seorang ibu pengemudi mobil mewah ini diduga mengambil sejumlah barang di minimarket di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang Selatan, Banten. Terduga pelaku diketahui mengambil barang tersebut dengan memanfaatkan kelengan kasir. Namun salah satu pegawai melihat aksinya dan merekam kejadian tersebut sebagai barang bukti. Meski sempat mengelak, namun ia akhirnya mengembalikan barang yang sudah dimasukkan ke dalam tas miliknya dan kembali ke dalam minimarket untuk melakukan pembayaran. Buntut dari kejadian tersebut, terduga pelaku justru menggandeng pengacara. Ia menuntut sang kasir meminta maaf karena dianggap mencemarkan nama baik di media sosial. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Atas kejadian tersebut, pihak minimarket mendukung penuh pegawainya untuk menempuh proses hukum. Bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Kami menolak tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap karyawan yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Unit Reskrim Polres Tangerang Selatan memeriksa 5 orang pegawai minimarket sebagai saksi, termasuk kasir yang menjadi korban intimidasi. Dari hasil pemeriksaan, wanita itu diketahui tak hanya mencuri 3 buah coklat, namun juga memasukkan 2 buah sampo ke dalam tasnya. Dari hasil pemeriksaan awal dari saksi pelapor, kita mendapatkan bahwa yang bersangkutan melakukan pengambilan coklat maupun sampo yang ada di TKP, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Setelah itu terlapor diketahui tidak melakukan pembayaran dan langsung menuju ke arah mobil. Akhirnya pelaku diwakili anaknya menyampaikan permintaan maaf kepada pihak minimarket dan karyawati serta mengakui kesalahannya. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampoo. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarganya. Maaf ya. Korban pun menerima permintaan maaf dari terlapor dan memutuskan permasalahan ini sudah selesai. Saya sudah memaafkan Ibu Mariana, Pak Iparka, dan Pak Amir. Semua masalah ini sudah selesai secara kekeluargaan. Setelah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak, disepakati pihak pelapor mencabut laporan setelah terlapor mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti kerugian barang yang telah diambil. Kita ketahui bahwa keterangan daripada keluarganya ataupun suaminya bahwa memang terlapor Ibu M ini memang sedikit ada kelainan, tetapi bukan orang dalam gangguan jiwa.
Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sedikit unik. Dengan demikian, kasus pencurian di minimarket ini pun berakhir damai dan proses hukumnya dinyatakan selesai. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Di informasi lainnya, pemirsa, guna mengetahui secara pasti peristiwa pemicu kemarahan Verdi Sambo, tim khusus dari Mabes Polri mendatangi rumah singgah Verdi Sambo di wilayah Magelang, Jawa Tengah pada Senin sore kemarin. Sementara itu, untuk mendalami kasus kematian Brigadir Yosua dan mencari jejak upaya penghalangan proses hukum, Komnas HAM datangi rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Pada Senin sore, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dan BK Ulung beserta tim dari kepolisian datangi rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Kedatangan tim Komnas HAM ini untuk mendalami pemeriksaan kematian Brigadir J yang terjadi di rumah itu. Selain mencocokkan data-data yang sudah dikumpulkan, Komnas HAM juga akan menelusuri jejak upaya penghalangan proses hukum atau obstruction of justice. Di dalam sana pasti kami menguji semua yang sudah kami dapatkan. Ya, beberapa foto sebelum-sebelumnya yang kami dapatkan dari pelacakan kami di cyber misalnya, ya kami cek apakah betul ruangannya dan sebagainya, ternyata betul. Yang kedua misalnya terkait posisi ya jenazah dan sebagainya, ya itu juga betul gitu. Dan lokasi yang lain lubang-lubang tembakan juga kami cek dengan bahan yang sudah kami punya, ternyata juga. Sementara rombongan tim khusus dari Mabes Polri mendatangi rumah Verdi Sambo di Dusun Saragan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Senin sore. Awak media tidak diizinkan masuk ke dalam kawasan perumahan. Usai memeriksa, petugas kemudian membawa beberapa barang yang dimasukkan dalam koper. Barang-barang tersebut diduga akan digunakan sebagai barang bukti. Pemeriksaan yang dilakukan hingga Senin malam tersebut guna mengetahui secara pasti pemicu awal Verdi Sambo marah besar yang berujung melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Baik, kita jeda sejenak, sejumlah laporan menarik lain masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya diduga akibat remblong sebuah truk terjun ke jurang sedalam 20 meter. Akibatnya sang sopir tewas terhimpit badan truk yang rusak parah. Tetaplah bersama kami. Baik, sekali lagi selamat menjalankan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mencabut perlindungan darurat Barada Richard Eliezer atau Barada E terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua. Kini LPSK memutuskan Barada E dilindungi penuh sebagai justice kolaborator. Keputusan pemohon Baradae menjadi justice kolaborator diterima pada hasil sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Menurut LPSK, Baradae bukan pelaku utama pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Baradae memang pelaku dari tindak pidana, namun dengan peran yang minor, lantaran diduga melakukan penembakan atas arahan Irjen Verdi Sambo. Selain itu, Baradae juga kooperatif dalam memberikan data atau informasi terkait kasus penembakan ini kepada aparat penegak hukum sesuai fakta. Akhirnya kita tetapkan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Mula-mula memang keputusan ini diambil secara darurat. Darurat itu biasanya ditetapkan oleh LPSK berdasarkan adanya ancaman atau adanya proses hukum yang harus segera dilalui oleh yang bersangkutan dan harus segera didampingi oleh LPSK. Selain itu, LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan pemohon yakni istri Irjen Verdi Sambo PC, lantaran banyak kejanggalan dari awal dilakukannya permohonan itu. Oleh karena itu, LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu P ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan.
Selain itu, LPSK mendapati 2 surat permohonan perlindungan dengan nama pemohon dan tanggal berbeda dengan nomor surat yang sama. Hingga Barreskrim turut memberhentikan pengusutan dugaan kasus pidana pelecehan seksual yang dialami PC. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Diduga akibat rem blong, sebuah truk bermuatan getah karet terjun ke jurang sedalam 20 meter di wilayah Rejang Lebong, Bengkulu. Akibatnya sopir tewas dan jenazahnya ditemukan sehari kemudian dalam keadaan terhimpit badan truk yang rusak parah. Tim penyelamat gabungan dari TNI Polri dan Basarnas berupaya mengevakuasi jasad sopir truk dari dasar jurang Sungai Airlang sedalam 20 meter di Desa Kepala Curug, Rejang Lebong, Bengkulu pada Senin siang. Pencarian selama 24 jam itu membuahkan hasil setelah petugas memotong-motong kabin truk. Jenazah sopir truk bernama Buyung Janiago itu ditemukan dalam kondisi terhimpit badan truk yang rusak parah. Petugas memastikan dalam kecelakaan tersebut hanya ada 1 korban, yakni sang sopir truk. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan pada keluarganya. Masalah evakuasi hari ini sekitar pukul 14.00 jenazah bisa kita evakuasi dari dalam jurang. Kecelakaan bermula saat truk yang mengangkut getah karet itu pada hari Minggu berangkat dari Curug Bengkulu dengan tujuan kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ketika melintas di jembatan Dusun Baru, truk tiba-tiba oleng dan langsung terjun ke jurang setelah menabrak pembatas jembatan. Diduga truk mengalami remblong. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Diduga menghindari kendaraan dari arah berlawanan, sebuah bus menabrak 2 rumah warga di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang sopir truk tewas seketika usai kendaraannya tertimpa kontainer yang jatuh. Tragedi ya, sopirnya mati nang jero Pak, sampai nyopo Pak. Seperti inilah kepanikan yang terjadi saat sebuah kontainer yang diangkut mesin reach stacker diduga terlepas dari pengait dan menimpa truk yang ada di bawahnya di depo bongkar muat peti kemas di Jalan Prapat Kurung Selatan, Surabaya. Akibatnya, sopir truk tewas seketika di lokasi kejadian. Selanjutnya, jenazah dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit PHC Surabaya. Pihak perusahaan bersama petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak tengah melakukan investigasi terkait penyebab pasti kecelakaan. Saya Budi Hermawan mewakili manajemen PTBI akan menyampaikan bahwa memang benar telah terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PTBI pada pukul 09.45 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan saudara Imam Kastiawan meninggal dunia. Manajemen PTBI menyampaikan duka yang sangat mendalam atas musibah tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian tersebut. Pihak perusahaan menegaskan bahwa korban hanya 1 orang, yakni Imam Kastiawan. Sementara di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, rumah warga dan sebuah warung makan porak-poranda usai dihantam bus di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan NA 90. Insiden berawal saat bus penumpang rute Medan Padang Sidempuan ini mencoba mendahului kendaraan di depannya. Tiba-tiba muncul kendaraan dari arah berlawanan. Guna menghindari kecelakaan, sopir bus membanting kemudi. Bus yang hilang kendali kemudian menabrak rumah. Usai kejadian, pengemudi bus langsung melarikan diri. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara, bangkai bus telah dipindahkan ke Pos Satlantas Polres Labuhan Batu. Kasusnya kini ditangani Polres Labuhan Batu Utara. Tim Liputan melaporkan. Di lokasi lain, tebing setinggi 15 meter, longsor menimpa rumah warga hingga membuat tembok jebol di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Iya, longsor ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi di tempat yang sama dan jadi yang terparah. Sebuah dinding rumah di Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, jebol akibat tanah longsor pada Senin sore. Tanah longsor berasal dari tebing yang berada tepat di belakang rumah yang mengalami keretakan dan tanahnya labil. Pemilik rumah menyebut kejadian terjadi beberapa jam setelah hujan melanda. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak pohon yang tumbang.
Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu karena pemilik rumah langsung menyelamatkan diri. Banjir rob atau pasangnya air laut kembali merendam permukiman warga di Tambakrejo, Kota Semarang. Ketinggian banjir rob bahkan mencapai setengah meter dan mengganggu aktivitas warga. Aktivitas warga di Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Emas, Semarang Utara kembali terganggu karena genangan banjir rob Senin siang kemarin. Rob mulai menggenangi kawasan ini pada pukul 10 pagi dengan ketinggian setengah meter. Tidak saja jalan yang terendam banjir, juga rob masuk hingga ke dalam rumah warga. Banjir rob yang terjadi di Kelurahan Tanjung Emas ini sudah sering terjadi dan datangnya banjir tak bisa diprediksi, kadang pagi bahkan malam hari. Kita beralih ke informasi lainnya, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah seorang pemancing yang hilang setelah tercebur di aliran Sungai Asahan, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan sekitar 1 km dari titik hilangnya korban. Jasad TF ditemukan Senin petang pada pencarian hari kedua sejak dinyatakan hilang pada Minggu dini hari kemarin di bawah jembatan Tabayang, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan menemukan mayat korban dalam keadaan mengapung dan langsung mengevakuasi jasad warga Arga Menar 5, Kota Tanjung Balai itu ke tepian sungai. Ditemukan korban itu kurang lebih jaraknya sekitar 1 km dari titik lokasi korban jatuh. Ada nggak luka-luka, Bang? Untuk luka-luka itu belum diketahui, tapi mayatnya sudah kita evakuasi ke rumah duka. Petugas kemudian melakukan serah terima jenazah korban kepada keluarga. Sebelumnya TF dilaporkan hilang tercebur sungai saat memancing pada Minggu dini hari. Korban diduga jatuh terpeleset saat akan pulang ke rumah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kejaksaan Agung menahan tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan sawit Surya Darmadi alias Apeng. Tersangka yang merugikan keuangan negara sebesar 78 triliun rupiah itu ditahan selama 20 hari. Buronan Kejaksaan Agung dan KPK Surya Darmadi alias Apeng tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Senin siang usai menempuh perjalanan dari Taiwan. Tersangka korupsi lahan sawit itu langsung diamankan tim Kejaksaan Agung dan dikawal aparat bersenjata lengkap. Sembari berkoordinasi dengan KPK, tersangka Apeng akan ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD. Dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Diketahui, tersangka Surya Darmadi menyerahkan diri ke kejaksaan setelah menjadi buronan kasus penyerobotan lahan kelapa sawit di Provinsi Riau lewat perusahaan Grup Duta Palma sepanjang 2003 hingga 2022. Tak hanya itu, Apeng juga dijerat pasal pencucian uang dan merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Surya Darmadi alias Apeng. Selain kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan yang ditangani Kejaksaan Agung, Apeng sebelumnya juga terjerat kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan di Provinsi Riau yang ditangani KPK. KPK mengapresiasi keberhasilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang mengamankan Surya Darmadi alias Apeng. Apeng merupakan buronan penyidik KPK sejak tahun 2019 dalam kasus dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau yang juga melibatkan mantan Gubernur Riau Anas Makmun. Koordinasi antara KPK dengan Kejagung dilakukan untuk saling melengkapi data terkait penanganan kasus. KPK juga berencana akan meminta keterangan Surya Darmadi dalam kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK. Berkoordinasi untuk saling melengkapi setelah yang bersangkutan
ditangkap ataupun diperiksa di Kejaksaan Agung, tentu KPK kemudian akan merespon, dan juga kalau sekiranya ada kepentingan pemeriksaan, tentu kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk diperiksa juga dalam tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Kita dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya seorang wanita yang bekerja sebagai guru menjadi sasaran aksi penembakan saat mengendarai sepeda motor. Tetaplah bersama kami. Jamie Darusman menemani Anda dalam Fokus Pagi. Pemirsa, seorang wanita jadi korban penembakan saat mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Ayunan, Bandung, Bali. Pelaku penembakan diduga seorang pria yang beraksi dari dalam mobil. Wanita yang bekerja sebagai guru ini terlihat sangat kaget dan terpukul lantaran baru saja menjadi sasaran aksi penembakan saat mengendarai sepeda motor. Terduga pelaku diduga seorang pria menembak korban menggunakan senjata airsoft gun dari dalam sebuah mobil. Warga pun mendokumentasikan sejumlah barang korban yang terkena peluru angin. Tak hanya itu, kendaraan terduga pelaku penembakan yang terjadi di Jalan Raya Ayunan Abian Semal, Kabupaten Badung itu sempat difoto oleh warga dan dijadikan bekal polisi untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Sudah berhasil kita identifikasi pelaku, kendaraan sudah kita amankan, dan senjatanya. Yang kami duga di situ, kami cek memang senjata airsoft gun ya, tapi yang laras panjang ya, kayak senjata senapan ini burung ya, untuk menembak burung. Selain menangkap terduga pelaku dan menyita senjata yang digunakan untuk menembak korban, polisi juga menyita mobil mewah milik terduga pelaku yang diduga menggunakan plat nomor palsu. Namun demikian, motif penembakan itu belum diketahui. Putu Setiawan melaporkan dari Badung, Bali. Diduga depresi, seorang pria di Jember, Jawa Timur tega lukai leher ibu kandungnya saat korban tengah terbaring sakit. Pelaku telah diamankan ke kantor polisi dan hingga kini masih jalani pemeriksaan. Penyidik unit reskrim kepolisian sektor Silu Senin siang memeriksa MI warga desa Garahan, Jember. Pria 35 tahun itu jalani pemeriksaan menyusul aksi nekatnya lukai leher ibu kandungnya. Perbuatan sadis itu dilakukan saat korban yang telah berusia lanjut sedang terbaring di kamar dalam kondisi sakit. Akibatnya korban harus jalani perawatan di rumah sakit dalam kondisi kritis. Nah, untuk memastikan kondisi kejiwaannya, penyidik juga melibatkan psikiater, psikiatri serta keterangan pihak keluarga. Pelaku sudah kita amankan. Yang kedua, untuk korban karena lukanya cukup parah ya, langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subanti dan kemungkinan hari ini sudah dilaksanakan operasi. Lain lagi di Palembang, berikut ini pemirsa, diduga sakit hati seorang pria tega membacok pamannya. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi di rumah orang tuanya. Dengan tangan terborgol, Darussalam, pelaku penganiayaan terhadap pamannya ini digelandang polisi ke markas Polsek Kalidoni pada Senin sore. Pria berusia 44 tahun itu ditangkap saat bersembunyi di rumah orang tuanya di kawasan Pelaju. Peristiwa berawal saat pelaku berselisih paham dengan pamannya terkait tanah timbunan dari tetangga. Korban yang memaki pelaku dengan kata-kata kasar membuat pelaku sakit hati. Tak terima dengan perkataan korban, pelaku yang emosi kemudian mengambil sebilah pedang dan menganiaya korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari rumah mana? Dari rumah kita itulah? Iya. Dugaan sementara ketersinggungan antar kedua pelaku dengan korban. Itu masih keluarga ya Bang ya? Itu juga masih dalam pendalaman. Di informasi lain, hanya gara-gara anaknya disiram atau tersiram air, seorang warga di kota Pasuruan, Jawa Timur naik pitam lalu tega membacok tetangganya dengan sebilah parang.
Pelaku melarikan diri setelah korban roboh bersimbah darah. Puluhan warga Kelurahan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur memakamkan jenazah pria bernama Saki, 52 tahun di pemakaman umum desa setempat. Pria itu sebelumnya tewas setelah dianiaya menggunakan parang oleh tetangganya berinisial A, 49 tahun Minggu petang. Kejadian berawal dari pertengkaran pelaku dan korban, lantaran anaknya tanpa sengaja tersiram air oleh korban yang sedang menyiram tanaman di halaman rumah. Kemarahan pria itu pun memuncak, lalu membacok korban bertubi-tubi hingga roboh bersimbah darah. Warga yang melihat kejadian itu langsung melarikannya ke rumah sakit, namun ia tewas akibat luka di dada, kedua lengan, dan di bawah ketiaknya. Diduga sebelumnya korban dan pelaku yang rumahnya saling berhadapan telah terlibat masalah lain yang memicu dendam. Katanya yang Saki, yang korban ini membawa pedang ada 3 gitu loh, nantang gitu. Terus? Terus yang Ali ini kan mau saat itu, tapi dilerai keluarga gitu. Terus setelah itu? Ribetnya di mana, Pak? Di rumah, di situ di rumahnya. Ada depan rumah? Iya, itu informasi kan dari perempuan-perempuan itu, saya nggak tahu. Polisi yang mendapat laporan kasus penikaman itu tengah memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku yang langsung kabur usai melampiaskan emosinya. Tim masih melaksanakan penyelidikan mencari pelaku dari kejadian tersebut. Polisi sudah mengamankan alat bukti berupa parang milik pelaku, baju korban berlumuran darah, dan barang bukti lain. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Dari Jawa Timur kita menuju ke Jakarta, kedapatan merusak kunci motor. Seorang pria di kawasan Menteng, Jakarta Pusat babak belur dihakimi massa. Saat kejadian, terduga pelaku hendak menggasak sepeda motor milik petugas Dishub DKI Jakarta. Pemuda ini jadi bulan-bulanan warga lantaran kedapatan sedang mencuri motor milik seorang petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Saat itu terduga pelaku sudah membobol kunci motor yang terparkir di bawah jembatan penyeberangan orang. Kejadian di Jalan Sumeneb, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam ini membuat warga geram hingga mereka terus menghakimi lelaki tersebut sebelum warga menyerahkannya ke polisi. Si pelakunya sedang mencoba membobol motor Honda Scoopy, lalu dikejar pelakunya oleh teman saya, ketangkap sama warga sekitar. Udah sih gitu aja. Pelaku berapa orang, Bang? Pelakunya sih baru ketangkapnya 1. Petugas Polsek Metro Menteng langsung mengamankan pelaku berikut barang bukti kunci letter T untuk penyelidikan lebih lanjut. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Berdalih terhimpit desakan ekonomi, 2 oknum polisi di Banjarmasin diduga nekat mencuri sepeda motor. Kedua tersangka bermodus menggelar razia kendaraan dalam beraksi, lalu membawa kabur sepeda motor korban. 2 oknum bintara anggota kepolisian Resor Banjarmasin berinisial PS dan DM ini ditangkap karena diduga mencuri sepeda motor di sejumlah tempat di kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Keduanya berpura-pura menggelar razia lalu membawa kabur sepeda motor korban yang kedapatan tidak membawa surat kendaraan atau surat-surat kelengkapan lainnya. Motor itu pun kemudian dijual. Dari tangan tersangka disita 5 buah atau 5 unit sepeda motor. PS dan DM berdalih faktor ekonomi menjadi alasan keduanya nekat mencuri. Kini, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara karena dugaan pencurian. Ini adalah oknum. Nah, setelah itu kami kembangkan, alhamdulillah dapat 3 laporan polisi di wilayah Banjarmasin. Setelah kita dapatkan BB-nya juga dapat, pelaku yang kita tangkap bersesuaian dengan bukti. Beralih ke informasi lain, mengaku terpancing emosi karena tak kuat mendengar tangisan anaknya yang masih bayi. Seorang pria di Serang, Banten tega habisi nyawa istrinya. Pelaku gelap mata saat istrinya tak mau menyusui bayi mereka. Telah ditemukan sesosok mayat di dalam karung. Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah warga berkerumun di pinggir jalan Desa Jongjing Tanara, Kabupaten Serang, Banten.
Mereka geger dengan temuan jasad perempuan terbungkus karung di pinggir jalan yang dipenuhi tumpukan sampah. Jasad pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang berlari olahraga pagi. Dengar kata warga desa, anak yang mau olahraga gitu, jogging, jalan-jalan pagi. Pas dilihat ada di karung, disepak-sepak, pas dibuka ada tangannya. Langsung ya anak-anak pada panik ya, bilangin orang-orang warga gitu. Langsung bahwa di dalam karung itu ada mayat gitu. Itu mayat laki-laki perempuan itu? Perempuan itu, Pak. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan olah TKP. Jasad perempuan yang terbungkus karung putih kemudian dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi. Tak butuh waktu lama bagi polisi mengidentifikasi korban setelah ada pihak keluarga yang mencocokkan bentuk rambut, posisi gigi, dan pakaian yang dikenakan korban. Dan salah satu keluarga yang mengidentifikasikan ciri khas dan ciri umum dari korban ternyata mengalami beberapa kecocokan, mulai dari data primer berupa sidik jari, kemudian data sekunder. Perburuan pelaku berbuah hasil. Tak lain dan tak bukan adalah suami korban sendiri. Tersangka bernama Adi ditangkap di rumah kontrakan yang selama ini ditempatinya bersama istri dan anak di Kampung Jatilio, Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Tersangka diketahui merupakan paman kandung korban. Junaisi sebenarnya memiliki suami dan 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Ia kemudian memutuskan meninggalkan suami dan menjalin asmara dengan sang paman. Penangkapan terungkap setelah polisi menemukan rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan sang suami membawa jasad istrinya dalam karung besar terikat di belakang motor. Dengan santainya tersangka berjalan melewati lingkungan yang masih gelap gulita untuk membuang jasad istrinya Junaisi. Kepada polisi, Adi mengaku tega menghabisi nyawa istrinya Junaisi karena tak kuat mendengar tangisan anak korban. Hubungan pelaku dengan korban apa nih, Pak? Hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri. Pembunuhan bermula saat Adi dan istrinya Junaisi terlibat cekcok mulut di kamar. Adi yang tak kuat mendengar tangisan anak, meminta Junaisi menyusui anaknya. Junaisi menolak dan mengeluarkan kata-kata yang memancing kemarahan Adi. Mendengar kata-kata Junaisi, Adi kemudian gelap mata. Dengan menggunakan kasur, Adi membekap istri hingga kehabisan nafas. Ia kemudian mencoba menghilangkan jasad istrinya dengan dibungkus dalam karung dan dibuangnya di jalanan yang penuh dengan tumpukan sampah. Adi kini harus merasakan dinginnya penjara. Ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya ada seorang pekerja tewas terjepit lift di sebuah ruko kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Nah, informasi akan dihadirkan oleh rekan saya, Pratiwi Kusuma, usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Pemirsa, seorang pekerja terjepit lift di sebuah ruko di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban tewas saat melakukan perbaikan instalasi listrik di ruko tersebut. Sebuah ruko di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat ini menjadi saksi bisu atas tewasnya seorang pekerja yang tengah melakukan instalasi listrik di ruko yang tengah direnovasi tersebut. Kepolisian sektor Tanjung Duren yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Pria berusia 53 tahun itu tewas akibat terjepit lift. Saat kejadian, korban yang berada di lantai dasar hendak naik ke lantai 3 menggunakan lift. Namun naas, tubuh korban yang belum sepenuhnya berada di lift yang dalam kondisi aktif seketika naik hingga tubuh korban terjepit. Dan ketika korban hendak melakukan reparasi di bagian atas lift, ya ternyata korban tidak menyadari bahwa lift ini ternyata aktif dan naik, ya sehingga pada saat kejadian itu korban tidak tahu korban berada di atas, badannya belum sempurna berada di atas lift, berada di posisi tengah sehingga terjepit. 3 orang pekerja rekan korban kini tengah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Mungkin dihidupin, pintu itu buat naik dia ketutup. Kalau pintu itu kebuka, dia nggak jalan.
Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan visum. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, seorang pria asal Rembang, Jawa Tengah ditemukan tinggal tulang belulang di tengah hutan setelah hilang selama 1,5 tahun. Proses evakuasi korban memakan waktu yang cukup lama karena posisi tulang yang terpisah. Warga Desa Sambiroto, Rembang, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan pakaian dan tulang belulang yang diduga adalah Lasio. Pria berusia 66 tahun ini sebelumnya sudah dilaporkan hilang 1,5 tahun yang lalu atau pada bulan Februari 2021. Saat itu Lasio pamit dari rumah akan mencari pakan ternak di hutan, namun tak kunjung pulang. Pencarian pun telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Pakaian dan tulang belulang korban ditemukan 3 km dari rumahnya. Keluarga pun memastikan bahwa tulang belulang itu adalah Lasio karena ada kecocokan pakaian yang dikenakan saat pergi dari rumah untuk terakhir kali. Pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab meninggalnya pria tersebut. Untuk dugaan kami masih mendalaminya karena sampai dengan saat ini belum ada saksi-saksi yang mengetahui persis saat Pak Lasio meninggalkan rumah karena berpamitan hanya ke ladang untuk mencari ramban atau makanan ternak. Tulang korban dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Dengan ditemukannya tulang Lasio, tidak ada lagi spekulasi yang mengatakan ia menghilang karena kerja di luar kota. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Sejumlah SPBU di Kabupaten Lebak, Banten terus mengalami kekurangan pasokan BBM jenis solar dan pertalite. Dalam sepekan terakhir, warga kesulitan untuk mendapatkan kedua jenis BBM tersebut. Seperti di salah satu SPBU di Jalan Rangkas Bitung, Cikande, pertalite dan solar kosong. SPBU selalu kekurangan pasokan hingga warga kesulitan untuk mendapatkan kedua jenis BBM tersebut. Untuk mendapatkannya, warga pun terutama pengendara terpaksa mengantri lama hingga berjam-jam. Apa nih tadi? Pertalite. Ada nggak tadi ya? Nggak ada. Iya udah. Berangkatnya udah nyari-nyari tadinya, makanya baru nggak diisi. Oh, ke sini nggak ada juga di sini? Enggak. Pertalite semua kosong. Oh gitu. Nggak ada, ya. Oh tadi mau beli pertalite? Iya. Oh gitu. Udah nyari kemana-mana nih? Iya, nggak ada. Nggak ada. Udah nyari ke pom bensin lain belum? Yang lain sih, kayak Calo kemarin juga belum ada. Oh gitu. Jadi ke sini nggak ada juga nih? Ada juga. Diduga adanya pembatasan dan pasokan BBM ke sejumlah SPBU tersendat menjadi penyebab warga kesulitan untuk mendapatkan solar dan pertalite di sejumlah SPBU di kawasan ini. Ariel Maranus melaporkan dari Lebak, Banten. Kurangnya pasokan solar ke SPBU membuat antrean panjang truk tak terhindarkan. Seperti yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur, antrean panjang mengular ke jalan raya dan membuat kemacetan. Hal yang sama juga terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Beginilah suasana puluhan truk yang mengantre solar di Desa Watu Alang, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Senin pagi. Antrean kendaraan bahkan terjadi hingga jalan raya dan menyebabkan kemacetan. Ya, semua SPBU di Ngawi itu saya lihat-lihat tuh selesai turun jaga nih sambil ya refreshing lah. Itu kok semua gini, itu kenapa? Terjadi antrian gitu ya. Padahal gimana Pak? Pasokan nggak dikurangi? Pasokan nggak dikurangi. Normal-normal aja. Normal. Tidak diketahui secara pasti penyebab kosongnya solar di sejumlah SPBU. Namun kondisi ini mengganggu aktivitas pengemudi truk yang harus terhenti karena ketiadaan bahan bakar. Kelangkaan solar juga terjadi di SPBU Jalan Sumatera Lintas Timur Desa Banjaragung, Tulang Bawang, Lampung pada Senin siang. Antrean truk yang mengular hingga ke jalan raya itu disebabkan kurangnya pasokan solar di SPBU. Para pengemudi rela antre dan tidak pindah ke SPBU lain karena antrean solar juga terjadi di beberapa SPBU. Sama solar dari SP4 ke sini, antri semua. Udah ngelewatin berapa SPBU Mas? 4. Full semua ya? Panjang. Para pengemudi truk berharap keterlambatan BBM dapat segera teratasi sehingga aktivitas dapat kembali normal. Tim Liputan melaporkan. Dari informasi pasar, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional terus mengalami kenaikan harga. Di antaranya harga telur ayam yang mencapai Rp30.000 per kilogram dan tepung terigu yang mencapai Rp10.000 per kilogramnya.
Di pasar tradisional Rangkas Bitung, Lebak, Banten, kenaikan harga telur dari Rp27.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Ketersediaan telur berkurang dan harga pakan ternak tinggi jadi penyebab kenaikan harga telur. Tepung terigu juga mengalami kenaikan harga dari Rp8.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Di pasar tradisional di Palembang, Sumatera Selatan, kenaikan harga terigu dari Rp7.000 menjadi Rp11.000 dan kini mencapai Rp14.000 per kilogram. Warga berharap harga tepung kembali murah kendati pasokan gandum di tanah air berkurang. Pemirsa, kelangkaan LPG 3 kg terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kondisi ini mengakibatkan harganya melambung mencapai Rp40.000 per tabung. Beginilah antrean warga di sebuah pangkalan gas di kawasan Kuin Selatan, Banjarmasin Barat, Senin siang. Mereka rela antre demi mendapatkan gas melon dengan harga murah, yakni Rp18.500. Kelangkaan gas bersubsidi mengakibatkan harga gas melon melonjak hingga Rp40.000 per tabung. Kalau di pangkalan ini berapa, Bu? 18,5, Bang. 18,5 lah. Kasih terbantu jangan di pangkalan ini lah. Ya. Jadi harapan Ibu apa nih, Bu? Ya dinormalkan lah pula. Warga berharap kelangkaan gas LPG 3 kg segera teratasi agar gas bersubsidi tersebut dapat kembali mudah didapat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lain. Dalam Karnaval SCTV di Kota Cimahi, Jawa Barat, YPP SCTV Indosiar menggelar bakti sosial. Selain vaksinasi COVID-19, YPP berbagi ratusan paket sembako dan ratusan masker untuk warga. Bertempat di lapangan Manunggal, markas Brigif 15 Kujang 2, Kota Cimahi, ratusan orang ini antusias mengikuti bakti sosial Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar. Bakti sosial ini merupakan rangkaian karnaval SCTV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Polres Cimahi selama 2 hari 13 dan 14 Agustus 2022. Selain itu, YPP juga berbagi 500 paket sembako untuk warga, mulai dari beras hingga minyak goreng. Sebelum mendapatkan paket sembako, warga terlebih dulu menjalani vaksinasi COVID-19 pertama, kedua, dan booster atau vaksin ketiga. Sebanyak 730 orang menjadi peserta vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini pada intinya adalah pelaksanaan untuk vaksin 1, 2, 3, dan booster. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih hampir 600 sasaran dengan beberapa gabungan dari beberapa kota, yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, kemudian Kota Bandung dan sekitarnya. Selain sembako dan vaksin, YPP juga membagikan 250 masker kepada masyarakat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. SCM Surya Citra Media sebagai media penyiaran kembali mendapatkan penghargaan dari Business Indonesia Award tahun 2022. SCM selaku bisnis media dan hiburan mampu bertahan menghadapi tantangan dengan sejumlah perubahan inovasi dan kinerja cemerlang selama pandemi. Ajang bergengsi penganugerahan Business Indonesia Award 2022 ini berlangsung meriah di The Ritz-Carlton, Jakarta. Hadir para pelaku bisnis ternama dengan pembicara kunci Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Surya Citra Media atau SCM kembali mendapatkan penghargaan bergengsi dari Business Indonesia Award. SCM mampu menunjukkan performa terbaiknya dalam bisnis penyiaran media dan hiburan di tanah air. Bahkan, SCM mampu bertahan dengan sejumlah inovasi dan transformasi digital selama masa-masa sulit pandemi. SCM juga mampu menghadapi tantangan selama tahun-tahun perubahan dengan kinerja yang cemerlang. SCM mampu mempertahankan bisnisnya sehingga bisnisnya itu tetap terus berjalan dan bisa melakukan inovasi dan transformasi digital sehingga pada era pandemi ini tetap bisa bertahan dan bertahan dengan baik.
Bisnis Indonesia Award merupakan ajang penghargaan bergengsi beberapa sektor pelaku bisnis, korporasi, dan pelaku bisnis di Indonesia. Fajrin Abdillah dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 calon pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional menjadi Paskibraka. Fokus Pagi akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 calon pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional menjadi Paskibraka. Nah, ke-68 Paskibraka itu merupakan putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari 34 provinsi di tanah air. Suasana hikmat dan haru menyelimuti halaman Istana Merdeka Jakarta pada Senin sore. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. 68 orang anggota Paskibraka ini akan bertugas mengibarkan merah putih dalam upacara hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta. Pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2022. Kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudianto Wahyudi memimpin pembacaan ikrar 68 Paskibraka ini. Indonesia. Aku mengaku. Aku mengaku. Putra Indonesia. Putra Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa ini berasal dari 34 provinsi di tanah air dan mereka sudah menjalani pelatihan dan karantina selama 1 bulan. Dalam upacara pengukuhan, Safina Fasa, anggota Paskibraka 2022 dari DKI Jakarta menjadi pemimpin upacara. Safina mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan ikrar Putra Indonesia. Aku mengaku. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. 4 calon komandan upacara HUT ke-77 kemerdekaan RI turut mengikuti pengukuhan ini. Mereka adalah Kombes Pol Hari Purnomo, Kolonel Penerbang Agni Prayogo, Kolonel Laut Andika Sri Mutia, dan Kolonel Infanteri Doni Pramono. Usai pengukuhan, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri memberikan selamat kepada 68 Paskibraka ini. Ahmad Hadin dan Lutfi Taufik Alfian melaporkan dari Istana Merdeka, Jakarta. Pemirsa, baju adat Dolomani atau baju kebesaran Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara sedianya menjadi busana Presiden Joko Widodo pada puncak upacara HUT ke-77 RI nanti. Ya, baju adat itu diantaranya memiliki makna seorang pemimpin berasal dari rakyat bisa dan akan kembali menjadi rakyat biasa. Ada senyum kebahagiaan tersendiri yang terlihat di wajah Hussein, penjahit sederhana asal Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sebab penjahit lokal ini mendapat kesempatan dari pemerintah kota Bau-Bau untuk membuat baju adat Dolmani. Baju kebesaran Kesultanan Buton ini rencananya menjadi busana Presiden Joko Widodo pada puncak hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI. Bahkan Hussein tidak meminta imbalan atas baju jahitan terbaiknya tersebut. Jadi yang saya buat ini sama seperti pakaiannya Sultan yang dahulu. Hanya sudah ada modifikasi sebagian. Karena bahannya tentu beda dengan yang dulu. Filosofinya itu bahwa seorang pemimpin, dia dari bawah ke atas ya, menjadi seorang pemimpin, kemudian akan kembali lagi ke bawah. Ya, maksudnya dia akan menjadi rakyat biasa lagi, ya. Selain baju adat Dolmani, pemerintah setempat juga menyiapkan baju adat Tolaki dari Kesultanan Buton untuk dikenakan Jokowi pada puncak upacara Hari Kemerdekaan. Lur Samsudin melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden sedianya berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, panitia sidang gencarkan persiapan hingga gladi bersih pelaksanaan sidang tahunan MPR itu. Panitia sidang tahunan DPR, MPR, DPD terus berjibaku mempersiapkan sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden. Staf dan PNS di lingkungan Sekjen MPR, DPR, dan DPD RI gladi bersih sidang tahunan MPR pada Senin sore di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Seluruh anggota parlemen sedianya hadir pada sidang tahunan MPR bersama DPR, DPD, dan rapat paripurna DPR 16 Agustus 2022 hari ini. Presiden Jokowi akan mengikuti sidang tahunan MPR dan penyampaian pidatonya. Selanjutnya rapat paripurna mengenai RUU tentang RAPBN tahun anggaran 2023. 16 Agustus 2022. Insya Allah Pak Presiden akan hadir sekitar pukul 9 dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi sidang tahunan, sidang bersama DPR dan DPD itu akan dimulai pada pukul 9.30 dan akan berakhir pada pukul 11.27. Dan insya Allah setelah itu nanti Bapak Presiden akan kembali ke istana untuk mempersiapkan diri untuk kegiatan sidang RAPBN yang akan Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi persiapan jelang sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden, kita terhubung dengan Auriga Agustina di kawasan Gedung DPR MPR Jakarta. Ya, Riga, silakan laporannya. Ya, Tiwi, Jamie, dan juga pemirsa, jelang sidang tahunan 2022 MPR, DPR, DPD RI dan pembacaan nota keuangan oleh Presiden Joko Widodo serta sidang paripurna RAPBN tahun 2023. Berbagai persiapan ini dilakukan. Kami melihat di sejumlah area gedung DPR ini sudah terpasang ornamen-ornamen. Dan di tempat saya melaporkan saat ini, atau tepatnya di depan pintu masuk Gedung Nusantara, ini akan menjadi tempat yang akan dilewati oleh Presiden Joko Widodo untuk memasuki ruang paripurna nantinya. Seperti yang bisa Anda saksikan bahwa di sini juga sudah terpasang karpet merah yang siap menyambut Presiden Joko Widodo. Selain itu, Tiwi, Jamie, dan juga pemirsa, nantinya juga akan ada pengamanan di area dalam ruang gedung. Tadi kami juga melihat sejumlah petugas seperti polisi, kemudian juga TNI dan Pas Pampres ini juga sudah melakukan persiapan untuk melakukan pengamanan. Tiwi, Jamie, dan juga pemirsa, ini akan menjadi sidang tahunan yang spesial. Kenapa saya katakan ini akan menjadi sidang tahunan spesial? Karena ini akan menjadi pertama kali akan dihadiri oleh seluruh anggota maksud kami dan juga tamu undangan selama pandemi COVID-19 untuk sidang tahunan ini dilakukan secara terbatas. Untuk itu tentunya para anggota ataupun tamu undangan di sini harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Selain memakai masker, para tamu undangan ataupun anggota ini juga diharuskan untuk menunjukkan surat negatif hasil PCR kepada petugas yang ada di sini. Sementara demikian, Tiwi, Jamie, kembali ke Anda di studio. Auriga Agustina melaporkan langsung dari kawasan Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Terima kasih, Riga. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi sepak bola. Ini Brasil dikenal sebagai negara penghasil bintang sepak bola, termasuk yang berlaga di BRI Liga 1 musim ini. Nah, tak tanggung-tanggung, pemirsa, pemain asal negeri Samba mendominasi jajaran daftar pencetak gol terbanyak hingga pekan keempat BRI Liga 1. Hingga pekan keempat dari Liga 1, persaingan sengit tak hanya terjadi di klasemen sementara, namun juga di persaingan gelar individu seperti daftar pencetak gol terbanyak. Menariknya, daftar raja gol sementara BRI Liga 1 didominasi pemain asal Brasil. Di posisi pertama ada bomber Madura United Lulinha yang telah mengoleksi 5 gol. Ketajaman pemain berusia 32 tahun itu sudah terlihat di pekan perdana dengan mencetak 3 gol saat Laskar Sapekerap menaklukkan Barito Putra 8-0. Kemudian 1 gol dilesakannya saat mengalahkan Persib Bandung dan menahan imbang Persebaya Surabaya. Di posisi kedua dihuni pemain Brasil lain, David da Silva yang membela Persib Bandung dengan torehan 4 gol. Pemain Brasil berikutnya adalah Mateus Pato.
Veteran klub Borneo FC Samarinda itu telah mengoleksi 3 gol dan turut andil membawa Borneo FC masuk posisi 3 besar klasemen sementara. Selain Pato, TC Barukawa dan Ahmad Hardianto juga telah mengoleksi 3 gol. Nah, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program ini, Fokus Pagi, pemirsa. Jangan lupa untuk tetap kencangkan protokol kesehatan. Dan kita dapat menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya? Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi, jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.